Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ilmu qiraat Al-Quran. Materi yang kita akan bahas dalam ilmu qiraat Al-Quran mencakup pengertian, syarat-syarat, macam-macam, dan sejarah perkembangan ilmu qiraat Al-Quran. Pengertian ilmu qiraat. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah ilmu beragam. Hal ini disebabkan oleh keleluasaan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini dua pengertian qiraat menurut istilah. 1. Pengertian qiraat menurut Al-Zarkasi merupakan perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut hurufnya maupun cara pengucapan huruf tersebut seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. 2. Al-Zarqani memberikan pengertian qiraat sebagai suatu mazhab yang dianut seorang imam dari para imam qurra yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan tarikh darinya, baik itu pengucapan dalam huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Syarat-syarat sahnya qiraat. 1. Kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. 2. Qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. 3. Qiraat tersebut harus sahih sanad. Macam-macam qiraat. Dari segi sanadnya, qiraat dibagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. 2. Qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh beberapa orang yang adil dan kuat hafalannya, serta qiraatnya sesuai dengan salah satu rasam Utsmani. 3. Qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak dikenal di kalangan imam qiraat. Qiraat ahad ini tidak boleh dipakai untuk membaca Al-Quran dan tidak wajib meyakininya sebagai Al-Quran. 4. Qiraat syadzah. Qiraat syadzah adalah qiraat yang cacat sanadnya dan tidak bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Hukum qiraat syadzah ini tidak boleh dibaca di luar maupun di dalam sholat. 5. Qiraat mudraj. Qiraat mudraj yaitu qiraat yang ditambah dengan kalimat lain yang merupakan tafsirnya. 6. Qiraat maudhu. Qiraat maudhu yaitu qiraat yang dinisbatkan kepada orang yang mengatakannya atau mengajarkannya tanpa mempunyai asal-usul riwayat qiraat sama sekali. Dari segi jumlahnya, macam-macam qiraat dapat dibagi menjadi 3 macam qiraat yang terkenal, yaitu 1. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang dinisbatkan kepada imam qurra yang 7 yang termasyhur. Mereka adalah Nafi, Ibnu Katsir, Abu Am, Ibnu Amir, Asyim, Hamzah, dan Kisai. 2. Qiraat asyara adalah qiraat sab'ah di atas ditambah dengan 3 qiraat lagi yang didasarkan kepada Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf al-Ashir. 3. Qiraat arba asyarah adalah qiraat asyarah ditambah dengan 4 qiraat lagi yang didasarkan kepada Ibnu Haisin, Al-Lazidi, Hasan al-Basri, dan Al-A'isi. Sejarah perkembangan qiraat. Kapan dan di mana dimulainya qiraat, para ulama memiliki pandangan berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Hal
Alasannya adalah bahwa sebagian besar surah-surah Al-Quran adalah Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surah-surah Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah mulai diturunkan sejak di Makkah. Sedangkan pendapat yang kedua, qiraat diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak yang saling berbeda ungkapan, bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Tafsir, demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut menunjukkan tentang waktu dibolehkannya membaca Al-Quran dengan 7 huruf adalah sesudah hijrah, sebab sumber air Bani Ja'far yang disebut dalam hadis tersebut terletak di dekat kota Madinah. Penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal kedua Hijriah. Tatkala para qari tersebar di beberapa pelosok, mereka lebih suka mengemukakan qiraat dirinya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun dari guru ke murid, sehingga sampai kepada imam qiraat. Seiring dengan perkembangan Islam di beberapa wilayah disertai dengan penyebaran mushaf ke berbagai penjuru, pada gilirannya melahirkan sesuatu yang tidak diinginkan, yakni timbulnya qiraat yang semakin beragam, lebih-lebih setelah terjadinya transformasi bahasa dan akulturasi akibat bersentuhan dengan negara-negara Arab. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya masa pembukuan qiraat. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Ia menuliskan kitab yang bernama Al-Qiraat yang menghimpun qiraat dari 25 orang perawi. Pendapat lain mengatakan bahwa orang yang pertama kali menulis ilmu qiraat adalah Husain bin Utsman bin Thabit Al-Baghdadi Al-Dori yang wafat pada tahun 378 Hijriah. Dengan demikian, mulai saat itu qiraat menjadi ilmu tersendiri dalam ulum Al-Quran.